Baik, langsung saja dimulai. Kali ini kita membahas cara instalasi kontrolir sepeda listrik. Tentunya, kita akan membahas aneka kabel-kabel ini. Panduan wajib yang harus dimiliki adalah sebuah petunjuk instalasi kontrolir. Lalu untuk praktek tutorial, di sini sudah ada motor dinamo. Sudah ada handle gas. Lalu, ada juga baterai. Baterai di sini harus sesuai dengan tegangan volt pada kontrolirnya. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan dahulu tentang fitur canggih pada intelijen kontrolir ini. Kontrolir yang sudah memiliki fitur intelijen mampu memutarkan dinamo yang kondisinya mati sensor atau bekerja dalam mode sensorless. Fitur keunggulan lainnya adalah Auto ID fase dinamo, support 60 derajat, dan support 120 derajat. Lalu yang kedua, fitur universal adalah kontroler mampu support memutarkan berbagai merek dan jenis dinamo brushless DC. Kita tahu, dinamo BLDC ada banyak model. Lalu ini dinamo sepeda listrik pada umumnya. Lalu ada juga dinamo yang BLDC pada sepeda MTB listrik. Dinamo e-bike planetary. Jadi apapun model dan merek dinamo BLDC-nya, kontrolir dengan fitur universal pasti bisa digunakan. Mengacu pada wiring diagram ini, kontrolir terhubung ke baterai, lalu ada kunci kontak atau power on, kontroler ke handle gas, dan kontrolir ke dinamo. Satu port soket baterai utama. Ada 3 kabel ya. Merah besar adalah positif input, hitam besar adalah negatif input, dan merah kecil adalah kunci kontak, atau power on untuk menghidupkan kontrolir. 2. Kabel fase motor. Kabel fase motor terdiri dari 3 kabel besar, warna kuning, hijau, dan biru. 3. Kabel Hall sensor. Pada kontrolir kabel Hall sensor ada pada soket yang berisi 5 kabel. Soket ini mudah dikenali. 4. Soket handle gas. Soket handle gas ada pada pin yang isi 3 kabel, warna merah, hitam, dan hijau. 5. Soket yang lainnya tidak digunakan tidak masalah, karena hanya fitur pelengkap saja. Ya, ini ya, tidak digunakan dulu tidak apa-apa. Baik, kita mulai. Langkah pemasangan pertama adalah bagian soket power utama. Soket ini kita berikan suplai positif dan negatif dari sumber baterai. Lalu tentang kunci kontak, karena ini hanya tutorial instalasi, maka kita misalkan kabel ini adalah pemutus kunci kontaknya. Lanjut sekarang ke dinamo. Pada dinamo BLDC terdapat juga 3 kabel fase. Langsung saja kita pasangkan ke kontrolernya. Sementara saya contohkan di sini, soket menyesuaikan warna saja. Masih pada dinamo. Di sini ada kabel Hall sensor, pin yang berisi 5 kabel. Pasangkan juga ke soket yang Hall sensor dari kontroler.
Komponen selanjutnya adalah throttle handle gas. Ini soketnya, pin isi 3. Langsung kita pasangkan saja ke bagian yang ada di controller. Setelah semuanya terpasang, saatnya kita aktifkan power on controller. Ayo kita tes. Ya, sudah berputar. Suara halus dan nyaring. Artinya, pola kombinasi fase sudah tepat. Oke, beginilah cara sederhana merakit kabel-kabel soket pada kontrolir sepeda listrik. Tapi, sebentar dulu, masih ada yang ingin saya uji tes. Apa benar kontrolir intelijen mampu memutarkan dinamo tanpa sensor? Sensor ini kita lepas ya. Tidak dihubungkan ke kontrolir. Luar biasa. Ternyata dinamo tetap mampu diputarkan oleh kontrolir. Padahal, kabel sensor dinamo tidak terpasang. Inilah keunggulan dari kontrolir ini. Yang kedua, saya akan menguji fitur universal di sini. Saat ini sudah disiapkan dinamo BLDC model lain, yaitu dinamo sepeda listrik. Kabel kecil ini adalah fitur kalibrasi universal mode. Jika kita satukan maka dinamo akan berputar otomatis diprogram oleh kontrolir. Luar biasa. Tetap bisa nyaring dan lancar putaran dinamonya. Selain itu, fitur kalibrasi ini juga bisa mengubah arah default putaran dari dinamo motor listrik. Nah, bisa kita lihat, arah putaran motor berlawanan arah dari sebelumnya. Oke, itulah tadi, tentang penjelasan cara instalasi kabel-kabel di kontrolir sepeda listrik. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Terima kasih.